Selama Perang Dunia II, Jerman mengalami kekacauan di bawah kekejaman rezim Nazi yang pada saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler. Rasisme, terutama antisemitisme, menjadi bagian yang menonjol dari rezim ini. Kondisi sosial kultural diwarnai dengan rasa takut dan penuh dengan konflik perlawanan. Ekonomi Jerman pada saat itu runtuh, di mana kota-kota mengalami kehancuran dan masyarakat harus menderita akibat kelaparan, penjarahan, serta keberadaan pasar gelap yang merajalela pada saat itu. Politik di Jerman pada saat itu dipenuhi dengan kebencian dan diskriminasi terhadap orang-orang Rom dan Yahudi yang mulai bersifat masif saat Hitler berkuasa. Tragedi terbesar dalam sejarah yang terjadi pada saat itu adalah Holocaust, genosida sistematis yang menewaskan sekitar 6 juta Yahudi Eropa dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak dikehendaki di kamp-kamp konsentrasi yang sengaja didirikan oleh Nazi. Peristiwa memilukan ini menjadi simbol kekejaman manusia terhadap sesamanya, sebuah ingatan kelam dalam sejarah yang tidak boleh terlupakan. Anita Lasker-Wallfisch adalah seorang pemain selo Jerman Inggris yang berhasil selamat dari Holocaust, terutama karena keahliannya dalam bermain selo. Lahir di tengah keluarga Yahudi di Breslau membuatnya ikut merasakan diskriminasi dan kekejaman Nazi. Meskipun awalnya ia sedikit terlindungi karena ayahnya melakukan pelayanan di Perang Dunia I. Akan tetapi pada saat Perang Dunia II, ia dan saudarinya, Renate, harus terlibat dalam masalah pemalsuan dokumen untuk membantu tawanan perang Prancis. Mereka ditangkap oleh Gestapo pada tahun 1942 dan dikirim ke Auschwitz pada tahun 1943. Di sana, Anita bergabung dengan Mechanoorchester von Auschwitz atau Orkestra Wanita Auschwitz, di mana keahliannya sebagai pemain selo adalah sebuah posisi yang sulit digantikan dan berhasil menyelamatkan hidupnya. Setelah pengevakuasian di Auschwitz, dia dipindahkan ke Bergen-Belsen di mana ia bertahan hidup hingga saat pembebasan. Keberanian dan bakat musiknya menjadi simbol ketahanan dan kesaksian hidup dari tragedi tersebut. Nazi memutar musik klasik saat melakukan eksekusi massal terhadap kaum Yahudi dan kelompok lain di berbagai tempat seperti hutan, gua, dan lubang-lubang kubur. Nazi menggunakan musik klasik sebagai alat propaganda dan teror. Mereka memutar musik untuk para tahanan yang mereka bunuh sehingga dapat mengalihkan perhatian para tahanan dari kondisi mengerikan di sekitar mereka, terutama bagi para korban yang dipaksa bekerja atau menghadapi situasi yang sangat sulit. Musik memberikan sedikit pelarian, sekaligus menunjukkan kekejaman dan kekuasaan Nazi. Musik dan seni juga digunakan untuk menutupi kejahatan Nazi yang membuat mereka tampak sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, di mana beberapa komposer dan musisi Yahudi yang dikucilkan dan dibunuh oleh Nazi sebenarnya telah menciptakan karya-karya musik yang dimainkan selama pembantaian. Jurnalis musik Norman Lebrecht mengatakan bahwa musik klasik di bawah Nazi adalah bagian dari mesin pembunuh. Banyak musisi dan seniman Jerman yang bekerja sama dengan Nazi karena tidak mau melawan mereka. Salah satu contohnya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Joseph Mengele, seorang dokter Nazi yang terkenal karena eksperimen medisnya yang kejam terhadap para tahanan Yahudi di kamp-kamp konsentrasi. Mengele sering memutar musik klasik saat menyuntikkan bahan kimia, mengoperasi, atau mengamputasi bagian tubuh para korban dengan sadis. Musik klasik dianggap cara untuk menenangkan dirinya sendiri dan menunjukkan kecerdasannya. Bahkan Hitler juga dikatakan memiliki koleksi pribadi dari rekaman-rekaman musik yang dimainkan oleh para musisi Yahudi seperti Bronislaw Huberman atau Arthur Schnabel.
Adolf Hitler dikenal memiliki kegemaran pada opera Wagner yang mengagungkan pan-Jermanisme, dan keluarga Wagner dikenal sebagai pendukung awal yang sangat antusias terhadapnya. Meskipun bukan komposer klasik, Wagner sangat dihargai oleh Nazi karena menjadi favorit pribadi Hitler. Musik Wagner digunakan untuk membenarkan posisi kuat yang diakui oleh Reich ketiga di dunia dan untuk tulisan Wagner yang sangat sejalan dengan ideologi Nazi, khususnya komponen antisemit yang menjadi keyakinan Nazi. Selain itu, Bach juga dianggap sebagai salah satu komposer terbesar dalam tradisi musik barat. Hitler dan menteri propagandanya, Joseph Goebbels, secara terbuka menghormati Bach sebagai komposer Jerman paling Jerman. Sementara, Felix Mendelssohn yang dianggap sebagai orang Yahudi dianggap sebagai kecelakaan berbahaya dalam sejarah musik. Terdapat pula karya-karya komposer Rusia dari abad ke-19 seperti Tchaikovsky, Mussorgsky, dan Rachmaninov, yang musiknya dikenal dengan melodi yang emosional sehingga mampu menciptakan pelarian bagi Hitler dari kenyataan pahit yang dihadapinya. Pengaruh musik klasik sebagai alat propaganda di era Nazi sangatlah tragis dan ironis. Musik klasik yang seharusnya menjadi sumber keindahan dan ketenangan berubah menjadi alat untuk menyebarkan teror dan propaganda selama Perang Dunia II. Baik Hitler dan Nazi menjadikan musik klasik sebagai alat pembenaran ideologi mereka. Musik Wagner dan karya Bach dianggap sebagai simbol keunggulan yang dimiliki oleh Jerman. Tragedi Holocaust dan kisah Anita yang selamat karena keahliannya dalam bermain selo menunjukkan kekejaman dan ketangguhan yang dimiliki oleh manusia.